I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi di Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Baiklah, kami akan mewawancarai 5 tokoh, diantaranya orang tua, peserta didik, guru, masyarakat, dan mahasiswa di luar Prodi Pendidikan Masyarakat. Kami dari kelompok 7, saya Sabda Nabil, saya Nurul Priyadi, saya Nur Fagia, saya Ulan Sarif. Mari kita saksikan wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari 5 tokoh yang disebutkan untuk diwawancarai mengenai mata kuliah saya untuk pendidikan inklusi. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naila Nanda Priyadi dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Sebelumnya di sini apakah adik boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Saskia Permata Zulianti dari SMK 4 Pekanbaru, jurusan akuntansi. Di sini saya ingin bertanya, Saskia sejauh mana sih tahu tentang pendidikan inklusi gitu? Apa pernah dengar kah sebelumnya? Sebelumnya belum pernah dengar ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya pendidikan inklusi itu seperti apa. Pendidikan inklusi itu di mana anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak normal lainnya itu belajar di satu tempat atau di satu sekolah tanpa dibeda-bedakan. Contohnya, bukan anak berkebutuhan khusus itu disekolahkan di SLB, bukan, tetapi di sekolah-sekolah seperti bisa jadi sekolah Saskia tadi kan SMK 4 itu tuh di sana ada anak berkebutuhan khususnya, ada anak normalnya disekolahkan di satu tempat yang bersamaan. Sebelumnya kalau boleh tahu ada nggak gitu atau anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah Saskia? Ada, itu tuh ada di beberapa jurusan dan itu tidak dibeda-bedakan ya, sama aja anak normal sama anak berkebutuhan khusus itu tuh tanpa dibedakan sama belajarnya, sama seperti biasanya. Tapi mungkin apakah ada kayak fasilitas yang menonjol gitu di mana untuk mempermudah anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar sama dengan anak-anak normal lainnya? Kalau untuk fasilitas sepertinya belum, tetapi mungkin perhatian gurunya ke anak berkebutuhan khusus itu lebih diperhatikan ya. Seperti itu. Jadi berarti baru tahu pendidikan inklusi itu ya sekarang saat saya menjelaskan ya. Iya tahu, tapi sebelumnya tahu tapi belum tahu bahasanya itu. Iya bahasanya, tetapi udah pernah melihat ya. Sudah di lingkungan sekolah. Sekitar rumah pun juga sudah pernah Melihat kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang dimana anak berkebutuhan khusus itu ada di sekolah tersebut. Iya. Iya. Saya Nur Fagia dari Prodi Pendidikan Masyarakat dengan Pak Ahmad. Baik, di sini saya ingin mewawancarai Bapak ya tentang pendidikan inklusif. Apa Bapak sudah tahu apa itu tentang pendidikan inklusif? Belum. Baik, di sini boleh izinkan saya memperjelas apa itu pendidikan inklusif ya Pak. Silakan. Pendidikan inklusif itu mencakup sebuah pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus Pak. Yang dimana setiap anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki untuk mereka mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pendidikan. Seperti di pasal kita di Indonesia bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, baik itu anak-anak yang berkebutuhan khusus Pak. Perkembangan pendidikan di Indonesia ini belum merata, sebagaimana bahwasanya pendidikan di Indonesia ini masih kurang merata dikarenakan ada dari pemerintah dan kurangnya partisipasi dari orang tua Pak dan dari masyarakat. Karena orang tua menganggap bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa mendapatkan pendidikan, tidak harus di rumah saja, karena menganggap mereka tidak bisa. Tetapi bahwasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mempunyai skill yang sangat luar biasa daripada anak-anak yang persekolahan Pak atau anak-anak normal. Ini yang khusus ini yang dimaksud yang kekurangan gitu ya? Iya Pak, yang kekurangan. Malah ada kelebihan tuh anak-anak itu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulansari dengan nomor NIM 23051355147 dari Prodi Pendidikan Masyarakat, ingin mewawancarai teman saya tentang pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Kepada teman saya, boleh perkenalkan diri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Namira. Saya dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Oke, jadi langsung aja ya. Apakah kamu tahu apa itu pendidikan inklusi? Yang saya ketahui tentang pendidikan inklusi itu pendidikan yang ditujukan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Oke, jadi di sini saya akan menambahkan sedikit. Jadi pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang memberikan pelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan pendidikan secara bersama-sama pada peserta didik yang lainnya. Terus selanjutnya, yang kedua, apakah kamu tahu bagaimana perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia? Setahu saya, untuk perkembangan dari pendidikan inklusi di Indonesia itu bisa dilihat dari jumlah ataupun sekolah SLB yang ada di sekitaran. Karena pemahaman saya tentang pendidikan inklusi itu hanya batas dari sekolah luar biasa yang biasanya diisi oleh orang-orang yang emang punya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara memperlakukan anak inklusi? Sebenarnya anak inklusi itu sama aja seperti dengan anak biasa, hanya saja mereka itu emang butuh kebutuhan khusus yang memang yang lebih lah untuk merekanya. Jadi kalau misalnya kita di satu sekolah mungkin ada teman kita yang anak berkebutuhan khusus, ya otomatis kita harus lebih toleransi sama mereka, dan sikap guru juga harus kayak toleransi dan kasih sayangnya sama kan, adil, nggak membeda-bedakan. Terus selanjutnya, yang terakhir, berapa sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif di Riau ini? Karena saya bukan asli orang Riau, jadi saya nggak tahu berapa sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif di Riau. Jadi sini saya ingin menambahkan sedikit. Di Riau ini yang saya ketahui, yang pernah saya search juga ya, itu ada sekitar 21 sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif yang ada di Riau ini. Oke, gimana? Jadi setelah wawancara ini, apa yang kamu dapat dari tentang yang saya pertanyakan tadi? Dari wawancara ini saya mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, tentang pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang ditujukan kepada anak yang berkebutuhan khusus, tidak hanya di sekolah luar biasa tapi di sekolah biasa juga, namun memang ada sistem yang menyelenggarakan untuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita menyikapi ataupun berteman dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita juga harus lebih toleransi kepada mereka, terus nggak boleh ada bullying gitu. Terus untuk sikap guru harus lebih adil dan kasih sayangnya sama, nggak boleh membeda-bedakan. Dan yang terakhir itu poin tentang pendidikan inklusi yang udah diterapkan di Riau, itu sekitar ada 21 sekolah yang udah menerapkan pendidikan inklusi di Riau. Oke, sekian wawancara dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sabda Nabil dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Baik, di sini saya Sabda Nabil akan mencoba mewawancarai orang tua terkait dengan mata kuliah yang sedang kita jalani, yaitu pendidikan inklusi. Di sini saya akan mencoba berbincang-bincang mengenai apa sih pendidikan inklusi itu, bagaimana sih pendidikan inklusi itu. Nah, di sini saya sudah ada orang tua dari untuk kami wawancara, yaitu dari bersama Ibu. Boleh perkenalkan, Bu? Perkenalkan, nama saya Rika Putri, salah satu orang tua dari orang tua murid. Iya.
sebelumnya Ibu sudah pernah dengar nggak apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi itu di mana sebuah sekolah melaksanakan pendidikan itu dengan anak normal dan anak tidak normal, dalam tanda kutip memiliki kebutuhan khusus. Nah, dalam sekolah itu anak yang normal disatukan sekolahnya dengan anak yang berkebutuhan khusus. Nah, melalui pembelajarannya bisa menggunakan untuk anak kebutuhan khusus itu menggunakan kayak kursi roda, guru pendamping, seperti itu kira-kira. Berarti nggak perlu ada SLB lagi gitu. Jadi kalau SLB itu lebih ke khususnya. Nah, kalau yang pendidikan inklusi ini dilaksanakan di sekolah tuh, di daerah sekolah tuh ada anak-anak berkebutuhan khusus tanpa harus masuk ke SLB. Berarti nggak perlu dibeda-bedakan lagi ya. Nggak perlu dibeda-bedakan lagi. Berarti udah bisa nanti anak yang kebutuhan khusus tuh masuk ke sekolah negeri gitu. Kira-kira seperti itulah tujuannya. Selama ini kan nggak pernah dikhususkan kan? Walaupun ada sampai sekarang ini, tapi nggak pandangan masyarakat tuh nggak terlalu signifikan untuk melaksanakan dan memasukkan anaknya ke dalam sekolah yang ada anak formal, yang anak-anak yang normal. Gitu. Nah, mungkin itulah bincang-bincang kami tentang apa itu pendidikan inklusif. Sekian dari kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Bapaknya memperkenalkan diri kepada semua. Baiklah Pak, perkenalkan nama saya Naila Nanda Priyadi. Saya dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak, yaitu sebagai guru, untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu pada mata kuliah pendidikan inklusif. Baiklah, kepada Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, ngajar di salah satu sekolah negeri SD 187 yang berada di Kelurahan Bina Widya. Langsung saja Pak, sini saya akan menanyakan tentang pendidikan mata kuliah saya pendidikan inklusif. Sebelumnya, apakah Bapak tahu tentang atau pernah dengar tentang pendidikan inklusif? Ya, sudah pernah. Jadi sini saya menjelaskan lagi ya Pak, kalau misalnya pendidikan inklusif itu mungkin orang mendengarnya kayak mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, tapi memang iya. Namun pendidikan inklusif ini di mana anak-anak berkebutuhan khusus itu dicampurkan dengan anak-anak normal. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan kemampuan mereka bisa dicampurkan dengan anak-anak normal. Mereka akan bersekolah di SD atau SMP atau SMA yang memang di sana memberikan fasilitas yang bisa menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya untuk sekolah di tempat yang bersamaan tanpa dibeda-bedakan. Jadi seperti contohnya yang saya ketahui apa itu pada SMA 4 itu memang mengadakan pendidikan inklusif di mana anak-anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu dicampurkan tanpa dibedakan. Seperti fasilitas yang ada di sana yaitu diberinya kursi roda untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa berjalan, dan untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa melihat itu diberikan pemegang tangga untuk pergi ke tempat tujuan mereka, seperti itu Pak. Jadi kalau di sekitar Bapak gitu atau di sekolah yang pernah Bapak kunjungi, apakah Bapak pernah melihat pendidikan inklusi ini berjalan atau gimana? Ya, jadi kebetulan Bapak sekolah ngajar di sekolah negeri. Jadi anak-anak yang belajar inklusif itu atau belajar kebutuhan khusus itu, memang kalau di sekolah negeri, khususnya di sekolah Bapak sekarang, itu di antara 700 orang siswa
itu ada 2 orang yang sekolah sekarang di sana di SD. Cuman dalam proses belajar memang anak ini ibaratnya kita sebut anak istimewa lah gitu, karena dia mempunyai baik kebiasaan atau sifat di luar dari kebiasaan kawan-kawannya. Cuman untuk pelaksanaan, karena di negeri ini satu kelas itu ada 35 sampai 40. Jadi kalau untuk di negeri kurang fokus kalau kita gabungkan antara anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang biasanya diperhatikan seperti anak inklusif ini, dia akan butuh perhatian yang serius. Jadi kalau digabungkan dia kurang maksimal. Ya. Berarti memang udah ada di sekolah Bapak, cuman dikatakan pendidikan inklusif itu berjalan belum? Tapi belum ada. Berjalan, ya. Mungkin kena fasilitas ataupun dari pemerintahnya sendiri yang tidak memfokuskan mungkin Pak, ataupun kena anak berkebutuhan khusus itu sedikit yang ada di tempat tersebut. Ya, yang pertama ya fasilitas semua kan memang sesuai dengan SOP yang ada di sekolah. Cuman dari jumlah siswanya tidak memadai atau tidak layak rasanya, karena kalau anak yang berkebutuhan khusus itu dibutuhkan 1 orang guru itu mengayomi ya beberapa orang anak yang berkebutuhan khusus. Atau guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus. Kalau di SD itu tidak ada guru pendamping khusus. Iya, berarti di situ kelemahannya. Diharuskan ada guru yang melakukan pelatihan memang untuk mengajar anak berkebutuhan khusus gitu ya Pak? Iya, seharusnya ya, biar lebih terfokus untuk mengajarkan. Jadi Bapak memang udah mengetahui tentang pendidikan inklusi ini ya Pak, cuman memang memang tidak berlangsung lah gitu pendidikan inklusifnya. Cuman Bapak pernah melihat anak berkebutuhan khusus itu sekolah di sekolah negeri seperti anak-anak normal lainnya gitu. Iya. Baik. Di sini saya akan membahas permasalahan saat saya mewawancarai mahasiswa. Jadi dia itu memahami tentang apa itu pendidikan inklusif dan pendidikan inklusif itu seperti apa. Dia dapat menyimpulkan juga dari pertanyaan saya yang saya tanyakan kepada dia kemarin. Akan tetapi dia tidak tahu seberapa banyak pendidikan inklusif yang ada di Riau ini. Jadi saya di saat wawancara itu saya jelasin ada berapa pendidikan inklusif di Riau ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu dari permasalahan dari tokoh masyarakat, yang dimana masyarakat tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang pendidikan inklusi, yaitu mulai dari pengertian, tujuan, dan pembelajarannya. Di sini saya menjelaskan apa itu tentang pendidikan inklusif, tujuan dan pembelajarannya dan segala macam. Bahwa masyarakat yang saya wawancarai tersebut sama sekali tidak mengetahui tentang pendidikan inklusif. Dari sini saya akan membahas tentang permasalahan yang saya wawancarai sebelumnya, yaitu pada guru dan pada peserta didik. Pada peserta didik, mereka tidak mengetahui apa itu tentang pendidikan inklusi, tapi mereka pernah melihat. Mungkin bagi mereka pendidikan inklusi itu bahasa yang asing, tetapi kalau misalnya diterjemahkan, saya menjelaskan kepada mereka pendidikan inklusif itu seperti apa dan pengertiannya apa. Mereka pernah melihat dalam lingkungan sekitar mereka, lingkungan sekitar sekolah mereka juga, dan mereka juga ada melihat kawan mereka dari jurusan lain yang termasuk anak berkebutuhan khusus sekolah di sekolah mereka tersebut. Dan pada guru, permasalahan yang saya dapat yaitu guru juga melihat peserta didik yang dia didik termasuk anak berkebutuhan khusus, tetapi tidak banyak di tempat tersebut. Jadi kurangnya anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekitar sekolah tersebut, tetapi anak berkebutuhan khusus tetap bisa sekolah di sana walaupun fasilitasnya tidak memadai, tetapi memang diberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Dan sekolah tersebut belum memberikan pelayanan pendidikan inklusif seperti sekolah-sekolah yang memiliki pelayanan pendidikan inklusif pada umumnya. Dan guru yang saya wawancari, mereka mengetahui apa itu pendidikan inklusif dan manfaat dari pendidikan inklusif tersebut. Baiklah, setelah kami melakukan
wawancara terhadap orang tua peserta didik, kami menemukan permasalahan dari hasil wawancara kami. Di antaranya yaitu ketidaktahuan orang tua peserta didik terhadap pendidikan inklusif sendiri itu, dan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Di sini kami berharap orang tua murid bisa mengetahui lebih dalam apa itu pendidikan inklusif dan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang memiliki kebutuhan tersebut. Dan dengan diselenggarakannya pendidikan inklusif dapat memudahkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk melanjutkan pendidikannya ke yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu saja. Baik, setelah kami melakukan wawancara kepada orang tua murid, anak sekolah, mahasiswa, dan sebagainya, kami menemukan beberapa masalah terhadap wawancara yang kami lakukan. Dan kami memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. Di antaranya, untuk pendidikan anak inklusif, kami sangat menekankan kepada orang tua untuk lebih mengetahui tentang pendidikan inklusif tersebut, dan kami juga menekankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap pendidikan inklusif tersebut guna untuk keberlanjutan anak-anak inklusif dalam menunjang pendidikannya di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang solusi dari permasalahan tersebut. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.